Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam dan bahagia. Baik, saya di sini ingin mempresentasikan hasil skripsi saya. Sebelum saya masuk ke slide, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan nama saya, yaitu Firman Syah, NIM 2017 017 116. Langsung saja saya akan mempresentasikan terkait dengan pengaruh referensi intensitas aset tetap, transfer printing, dan komite audit terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif, yaitu di studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021. Jadi selanjutnya, adapun tujuan penelitian yaitu latar belakangnya Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang terbentang luas dari Sabang hingga Merauke, mempunyai jumlah produk yang sangat besar dan merupakan suatu objek potensial dan pajak. Indonesia kaya akan perusahaan yang berdiri di tanah Indonesia karena terletak pada kondisi geografik yang strategis. Tidak heran banyak perusahaan dan maupun luar negeri manufaktur menyebabkan roda perekonomian bergerak dengan cepat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan. Kondisi seperti itu dapat menguntungkan pemerintah dalam penerimaan negara di sektor publik. Nah, untuk selanjutnya tujuan penelitian, yaitu yang pertama untuk membuktikan apakah leverage berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Yang kedua, untuk membuktikan apakah intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Dan ketiga, untuk membuktikan apakah transfer pricing berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Dan keempat, untuk membuktikan apakah komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Selanjutnya di teori kerangka pikir. Adapun teori kerangka pikir yaitu teori keagenan, yaitu ada dua, teori keagenan agensi teori dan teori akuntansi positif. Di agensi teori, yaitu dalam teori keagenan menjelaskan bahwa semakin tinggi leverage perusahaan, maka semakin baik transfer kemakmuran dari kreditur kepada pemegang saham perusahaan. Perusahaan yang memiliki proposil untuk lebih besar dan struktur yang lebih tinggi. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki leverage tinggi mempunyai kewajiban yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan informasi kreditur jangka panjang. Dan untuk teori akuntansi positif, yaitu teori akuntansi positif membantu menjawab dan menjelaskan mengapa suatu praktik akuntansi tertentu dilakukan dan memprediksi para akuntansi dan informasi terkait dalam keputusan ekonomi dari individu, perusahaan maupun pihak-pihak lain. Dan selanjutnya yaitu kerangka pikir. Yang pertama, leverage X1 atau hipotesis 1 berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Yang kedua, intensitas aset tetap X2 atau hipotesis 2 berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Dan yang ketiga, transfer printing X3 atau hipotesis 3 berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Dan untuk komite keempat, untuk komite audit X4 berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Ada 3. Yang pertama, populasi dan sampel. Yang kedua adalah sumber data. Yang ketiga, teknik analisis data. Adapun populasi dan sampel, yaitu populasi yang diambil merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, untuk
pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara purposive sampel berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditentukan, maka diperoleh sampel sebanyak 41 perusahaan. Dan untuk yang kedua, sumber data. Penelitian ini bersifat kasual untuk menguji hubungan variabel dengan pendekatan kuantitatif menggunakan data sekunder. Data sekunder tersebut berasal dari laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur sub aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018-2021. Di poin ketiga itu teknik analisis data, yaitu uji deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Dan selanjutnya yaitu definisi operasional. Yang selanjutnya adalah definisi operasional variabel. Ada dua, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Adapun variabel independen yaitu ada satu, yang pertama manajemen pajak. Dan untuk variabel independen ada dua, ada empat, yaitu leveren, intensitas aset tetap, transfer pricing, dan komite audit. Dan untuk hasil penelitian yaitu adalah yang pertama, untuk hasil penelitian itu ada empat. Yang pertama, leveren secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Dan untuk kedua, intensitas aset tetap secara parsial berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Yang ketiga, transfer pricing secara parsial tidak berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Dan keempat, komite audit secara parsial tidak berpengaruh positif, tidak berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Dan adapun kesimpulan dan saran, yaitu kesimpulan berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan di atas, maka kesimpulan penelitian ini adalah leveren secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap manajemen pajak, intensitas aset tetap secara parsial berpengaruh positif terhadap manajemen pajak, transfer pricing secara parsial tidak berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak, dan komite audit secara parsial tidak berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Dan saran, yang pertama, supaya bisa memperbaiki kekurangan dalam penelitian ini agar lebih sempurna, misalnya dengan memperluas periode penelitian dan pada penelitian ini. Yang kedua, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak sampel perusahaan dan mendapat hasil yang lebih baik dari penelitian ini. Dan ketiga, sebaiknya pada penelitian selanjutnya menambahkan keuangan tahun 2022. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.